Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku mau sedikit berbicara tentang sebuah kekonsistenan ya. Kalau aku memang pernah ya mengalami ketidakkonsistenan jika aku sedang melakukan sesuatu. Maka hal ini membuat aku untuk bisa introspeksi. Kemudian aku bisa mengevaluasi diriku sendiri dan aku menemukan caranya, yaitu dengan cara menulis. Ada juga cara mengintrospeksi diriku, yaitu dengan cara melihat tayangan-tayangan YouTube yang berbau motivasi seperti Mario Teguh. Dan ada juga aku melihat tayangan-tayangan dari Mary Riana, kemudian Tung Desem Waringin. Ada juga dari Pak Chandra, orang asli Surabaya. Beliau pengusaha dan sekaligus motivator juga dari bidang finansial. Soal kekonsistenan ini memang pernah aku bahas ya pada video-video aku sebelumnya, dan aku mengharapkan video-video tersebut dapat ditonton dan bermanfaat tentunya. Aku tidak memaksa orang tersebut akan menonton kapan dan di mana aja, terserah kalian. Yang penting aku sudah menyampaikan dan aku niatnya lillahi ta'ala untuk memberikan manfaat kepada setiap manusia, setiap pemuda yang tentunya yang berada di Surabaya, yang ada di Banjarmasin, di Makassar, di Jakarta, ataupun di mana-mana. Yang prioritasnya terutama memang Indonesia ya, karena aku sangat mencintai negeri ini dengan cara aku sendiri. Jadi aku mencintai negeri aku ini dengan cara pemahamanku. Pemahamanku terhadap pemuda memang aku lihat sepertinya banyak yang tidak konsisten ya. Sebab mereka ini kalau aku pandang begitu sering terlihat mengikuti tren-tren yang ada di dunia, tren-tren yang ada di Indonesia, sehingga mereka sebenarnya itu tidak tidak percaya diri. Nah, inilah yang menurut aku salah kaprah dan menurut aku tidak menghargai apa yang Tuhan berikan, tidak menghargai apa yang Allah karuniakan kepada setiap hambanya, setiap pemuda itu. Aku yakin bahwa setiap pemuda dari zaman ke zaman itu memiliki ciri khasnya tersendiri. Maka dari itu sangat tidak enak dan tidak nyaman ya ketika tidak diaplikasikan dan tidak di-share, tidak dibagikan kepada orang-orang. Maka dari itu aku teringat pada zaman dahulu, pemuda-pemuda zaman dahulu, khususnya di Timur Tengah, khususnya di Barat, itu memang terpengaruh ya dengan cara Islam, dengan pola sudut pandang Islam. Maka dari itu aku menginginkan sekali bahwa setiap zaman, wahai pemuda, ayo kita berbagi ilmu lewat cara apapun yang outputnya adalah banyak yang menonton, banyak yang membaca, banyak yang melihat karya kita. Sebab boleh jadi apa yang kita lakukan dengan cara konsisten itu akan membawa dampak, namun tidak pada hari itu. Bisa jadi 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Sebab bila tidak dilakukan, wah, aku tidak habis pikir bagaimana nanti nasib kehidupan bangsa kita nanti di kemudian hari. Maka dari itu aku juga punya teman. Aku sangat merekomendasikan temanku ini, searching aja di Facebook. Itu namanya Muhammad Rashid Ridho. Dia menuliskan berbagai macam pengamatan sejarah. Nah, kalian bisa mengikutinya. Tipikal Muhammad Rashid Ridho ini adalah tipikal seorang pengamat dan dia adalah temanku. Klik aja nanti di Facebook Muhammad Rashid Ridho. Ya, yang ciri khasnya ketika dia mengamati sebuah sejarah itu pasti sangat unik karena dia membahas dari segala aspek, dan ini membuat mata kita terbelalak ya bahwa oh, ternyata seperti ini dunia bekerja. Ada juga temanku yang begitu konsisten terhadap dunia kepenulisan dan dia aku tiru karena menurut aku dia bagus, dia begitu bermanfaat bagi umat ya. Namanya lihat aja di Facebook itu, eh, kalau di Facebook agak jarang ya dia menulis ya, tapi dia fokus di bidang kepenulisan, namanya Muhammad Eri Zulfian. Muhammad Eri Zulfian ini begitu bagus ya ketika konsisten menjalankan setiap apa yang dia inginkan. Jadi aku sedikit cerita. Muhammad Eri Zulfian itu dia dua tahun di atasku kalau nggak salah. Jadi waktu itu dia
memang terpengaruh dengan dunia kepenulisan dan dia menghadiri berbagai macam seminar. Walhasil dia membangun sebuah penerbitan indie publishing, dan menurut aku sampai sekarang tetap jalan karena dia fokus terhadap dunia literasi. Di Indonesia sendiri itu sangat memprihatinkan ya dunia kepembacaan. Banyak pemuda itu suka membaca artikel dari Google. Sebenarnya tidak masalah, hanya saja kurang mantap aja. Kenapa kurang mantap? Mungkin ini pola pikir aku ya. Kalau membaca buku itu informasinya itu lebih lengkap ketimbang di Google, karena di Google itu rata-rata comot sumber artikel dari sana sini juga, sehingga bukan asli dari pemikiran. Beda halnya dengan buku. Orang yang konsisten menulis buku, dia menerbitkan setebalnya sekira-kira 500 halaman. Itu pure murni asli pemikiran dia. Kalaupun ada sumber, otomatis dia mengikuti aturan, yaitu harus mencantumkan sumber yang ada di catatan kaki bagian bawah. Dan hal ini sebenarnya harus dilihat ya, bahwa materi-materi kekonsistenan, materi-materi tentang perjuangan dan kesuksesan pemuda itu harusnya kita sebagai pemuda harus menularkan lah ide-ide positif ini kepada setiap orang. Sebab kalau tidak disebarkan, aku sangat khawatir bangsa ini nanti mau dibawa kemana. Namun prediksi aku pribadi, kekonsistenan pemuda itu bakal bisa diraih dengan baik apabila ada support, apabila ada dukungan, atau ada influencer yang begitu memotivasi dan begitu memberikan segala macam upayanya lah untuk mempengaruhi pemikiran seorang pemuda. Aku berharap pemuda-pemuda yang belum memiliki tujuan itu secepatnya lah untuk menemukan tujuan mereka. Sebab tujuan hakiki itu adalah kita ini harus banyak-banyak bermanfaat di dunia, sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, dan akhirnya kita insya Allah mendapatkan pahala amal jariah dari Allah. Sebab kita memiliki niatan yang begitu bagus dan menancapkan rasa kekonsistenan itu seperti apa. Semangat terus wahai pemuda Indonesia, ini pesanku. Semoga menjadi partikel-partikel bermanfaat untuk yang ada di dalam pikiran kalian. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.